Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Kali ini kita akan sambung lagi ya komentar absurd dari akun @hodacrv2925 ya. Ini apa saya katakan ya? Jadi berhentilah Anda menggunakan nama-nama yang bukan nama Anda. Kenapa Anda tidak pede memakai nama Anda? Kayak saya nih, saya pede pakai nama saya Bobby Herian. Bahkan ada video saya, muka saya Anda bisa lihat, suara saya Anda bisa dengar, komentar saya juga, tulisan saya juga bisa Anda baca. Kayak mereka nih guys, nggak jelas guys. Ini mereka tuh lindung balik akun. Coba kalau dia pakai nama asli, kita kan lebih bisa menghargai gitu kan. Oh ternyata ini namanya, kita bisa kenalan juga, kita bisa ngobrol. Tapi kalau begini kan, Honda CR-V 295 ini gimana guys? Nah itu yang sayang-sayang. Jadi kita tuh nggak boleh ya berlindung di balik akun, apalagi memakai nama-nama produk orang gitu nggak boleh. Honda CR-V, jadi nama Honda juga nanti jelek gitu kan, gara-gara orang ini gitu. Nah dia di komentarnya dia berkomentar bahwa hanya orang yang bodoh dan tolol lah, ini kan kasar kata-kata guys. Jadi orang-orang ini memang ciri begitu guys, tidak mampu berargumentasi ya kan, memakai berlindung di balik nama akun yang itu berarti akan memperburuk citra akun yang nama dipakai itu tanpa tanggung jawab tentunya kan, karena dia tentu mungkin tidak dapat izin dari, nah mungkin Honda CR-V itu produk mobil itu ngasih izin ke dia pakai nama dia kan, tapi dia sebenarnya pakai nama itu, jadi intinya tidak bertanggung jawab. Dapat terbukti dengan perkataannya juga tidak bertanggung jawab, mengatakan bahwa hanya orang yang bodoh dan tolol. Nah, jadi kita ini semua dikatakan bodoh dan tolol, ini kan tidak punya akhlak guys, istilah gitu kan. Kalau kita beda pendapat boleh, beda pendapat, kita berargumentasi yang logis gitu. Oh, saya nggak setuju dengan pendapat Anda. Di mana salahnya? Sampaikan. Oh, bro, ini salah, bro. Nanti kita tinggal counter gitu kan. Nggak menyebut orang bodoh dan tolol, guys. Nah, saya nggak pernah berkata seperti itu kan. Saya menghindari kata-kata itu kenapa? Karena itu nggak elok. Nggak ada akhlaknya, guys. Hanya orang yang bodoh dan tolol yang percaya Al-Quran turun dari langit ketujuh. Al-Quran itu tidak turun dari langit ketujuh. Ya, jadi orang-orang ini mengira bahwa kita ini umat Islam tuh percaya bahwa Al-Quran itu adalah sebuah buku yang turun dari langit ketujuh, turun ke bumi. Makanya dia nih nggak lihat realita. Al-Quran adalah buku yang ditulis ya, dicetak berdasarkan dari firman-firman Tuhan Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad. Itu Quran. Ini Quran itu bukanlah buku yang turun dari langit ketujuh. Ini bukan ada sebuah buku, Tuhan itu turunkan buku itu di langit ketujuh sampai ke kita, bukan. Maka dia nggak pernah keluar rumah apa, lihat sekeliling, lihat Quran. Bro, lihat Quranmu bro. Oh ini ya yang katanya Quran yang turun dari langit ketujuh. Bukan bro, kita jawabkan. Ini Qurannya bukan turun dari langit ketujuh. Ini Quran dicetak oleh Kementerian Agama, oleh perusahaan percetakan ini itu, yang bersumber dari ya teks asli terjemahan yang itu sudah ada musab-musabnya di banyak tempat, di Mesir, di Mekah dan segala macam gitu. Jadi ini bukanlah buku yang turun di langit ketujuh, salah. Nah, yang turun dari langit ketujuh itu adalah analoginya adalah firman, dan itu pun bukan di langit ketujuh, bukan. Ini Allah itu bukan ada di langit ketujuh, bukan. Tuhan agama Islam itu bukan berada di langit ketujuh. Langit ketujuh itu masih dalam alam semesta nih guys. Di alam semesta ini ya, saya terangkan ya, terdiri atas bumi. Di atas bumi adalah langit pertama, lapisan langit pertama. Di atas lapisan langit pertama ada lapisan langit kedua. Lalu di atas lapisan langit kedua ada lapisan langit ketiga. Begitu terus hingga lapisan langit ketujuh. Nah, lapisan langit ketujuh di atasnya itu, di luarnya itu ada lagi namanya samudra yang berisi air. Samudra di atas lapisan langit ketujuh, ya kan? Nah, di atas itu barulah adalah arasnya Allah atau arasnya Tuhan, di luar atau di atas dari samudra itu. Jadi langit ketujuh pun masih merupakan ciptaannya. Ini Tuhan itu tidak di langit ketujuh, bukan. Jadi dia berfirman dari arasnya, baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui langsung atau dalam dada para nabi-nabinya atau melalui perantara malaikat-malaikatnya.
Nah itu yang perlu dipahami. Jadi nggak ada Quran itu merupakan buku yang turun dari langit ketujuh, nggak ada. Makanya orang-orang gini guys begitu gampang menyampaikan mengungkapkan sesuatu tanpa mereka itu paham yang bagaimana gitu. Nggak ada itu ya, nggak ada Quran itu adalah merupakan buku yang turun ke langit ketujuh, nggak ada. Kalau begitu coba terangkan pada saya. Kalau memang begitu ya, Al-Quran adalah buku yang turun dari langit ketujuh. Coba di mana turunnya? Buku itu di mana turunnya coba? Coba sampaikan pada saya di mana posisi turunnya Al-Quran itu dari langit ketujuh coba. Coba di mana? Jatuhnya di mana gitu kan? Kan namanya turun dari langit ketujuh berarti kan jatuh ke bawah. Di mana jatuhnya? Di mana ditemukannya coba? Nggak ada. Karena Al-Quran itu metodenya adalah dihafal. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan, firman Allah, para sahabat menghafal dan mencatatnya. Lalu baru kemudian yang hasil catatan itu semuanya ya hasil hafal itu baru disusun menjadi sebuah mushaf. Mushaf yang disepakati bersama. Yang sudah musyawarahkan gitu kan, disamakan. Bahwa Nabi ngomong apa sih kemarin itu? Coba cek hafalan kamu. Ini semua hafalan itu dikumpulkan. Orang yang hafal-hafalnya dikumpulkan. Misalnya kita mau tahu nih, misalnya orang yang buat teks Pancasila, dia ngomong nih Pancasila isinya 1, 2, 3, 4, 5, tapi tidak ada catatnya. Nah orang yang mendengar, oh ada yang menyampaikan Pancasila nih, orang yang mendengar tuh akan menghafal dan mencatat. Nah nanti orang-orang yang menghafal dan mencatatnya dikumpulkan, lalu disamakan. Oh kemarin si Anu ngomong Pancasila, yang membuat naskah Pancasila itu apa aja isinya, coba hafalan kamu. Lalu disamakan, tengok juga catatannya, disamakan. Nah itulah baru disepakati, inilah yang disampaikan orang itu dahulu dalam Pancasila. Barulah dibuat naskah mushafnya, penyatuan gitu guys. Sehingga tidak ada lagi miskomunikasi, karena semuanya itu sudah sepakat bahwa inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dahulu gitu. Kemarin itu gitu loh. Nah itu poinnya. Jadi nggak ada buku yang turun dari langit ketujuh gitu kan. Yang dipercaya kata dia asli dari Allah Subhanahu wa taala yang baru diciptakan abad ketujuh. Allah itu tidak diciptakan dari abad ke-7, ya, salah. Ingat, makanya dia harus baca Quran. Baca Quran. Dia nggak tahu apa itu Quran, nggak baca Quran, lalu senaknya melemparkan tuduhan bahwa Allah diciptakan abad ke-7. Dikira Allah tuh kalau Nabi Isa memang atau Yesus memang diciptakan pada abad berapa saya lupa itu. Itu memang diciptakan, fakta. Diciptakan, dilahirkan dari rahim ibunya, itu fakta. Kalau Nabi Adam itu diciptakan tanpa ayah dan ibu, Nabi Isa atau Yesus itu diciptakan tanpa ayah. Itu fakta, diciptakan. Tapi Allah tidak seperti itu. Coba, Allah ciptakan abad ke-7, mana dia? Coba. Anda mau tuju Allah di mana? Ini loh. Jadi Anda kalau memang ya Anda bisa katakan gini, ini loh Allahnya. Inilah dia fisiknya. Kan tidak. Jangan fisik Allah, fisik iblis sama malaikatnya Anda nggak bisa tunjuk. Coba Anda kalau Anda klaim bahwa Allah ciptakan pada abad ke-7, ya, Allah kan tidak bisa dilihat oleh mata kita yang terbatas ini. Sama dengan mata kita nggak bisa melihat malaikat, nggak bisa melihat iblis atau makhluk gaib lainnya. Nggak bisa mata kita guys. Mata kita punya kemampuan terbatas. Jangan lagi melihat itu. Mata kita melihat atomnya nggak mampu. Melihat benda-benda kecil nggak mampu. Melihat benda-benda kecil di jam itu nggak mampu. Harus pakai mikroskop kan, gitu kan. Melihat bintang yang jauh pakai teropong bintang. Nggak mampu, mata kita ini punya keterbatasan guys. Apalagi melihat sesuatu yang goib. Itu perlu dipahami ya. Nah, kalau Allah itu diciptakan pada abad ke-7, ya kan? Coba tunjuk, yang mana Allah itu? Berarti sama dong, malaikat juga diciptakan pada abad ini itu semua kan? Nggak bisa guys, kecuali Nabi Isa atau Yesus. Bisa kita katakan, memang Nabi Isa diciptakan pada abad ini. Karena buktinya ada, ini orangnya. Ini nabinya. Dari mana dia? Dari rahim ibunya. Jelas semuanya. Nah itu aja mereka Tuhan kan. Coba Anda bayangkan. Sesuatu yang jelas diciptakan, ya, mereka malah menunjuk sesuatu yang lain yang tidak diciptakan dengan diciptakan pada abad ke-7 pula. Padahal kalau dia baca Quran, ya, itu Allah itu, ya, ialah yang menciptakan, bahkan bukannya Nabi Isa yang mereka tuhankan, tapi juga menciptakan Nabi Adam, nenek moyang semua manusia, menciptakan langit dan bumi dari sejak awal, dan Allahnya itu sama dengan yang disembah oleh Nabi Isa dan nabi-nabi lainnya. Dia Allah itu tidak diciptakan, dialah yang paling awal dari segala sesuatu, dan dialah paling akhir, alias tidak pernah berakhir. Nah makanya baca Quran dulu.
Tidak ada satupun statement di Quran itu dikatakan bahwa Allah baru cipta abad ke-7. Justru Allah itu sudah ada sebelum semuanya ada dan tidak akan pernah tiada. Itulah Allah. Kalau semuanya akan berlalu. Nabi Adam tercipta, lalu habis itu tiada, meninggal. Nabi Isa atau Yesus diciptakan dari rahim ibunya Maria, lalu tiada. Nabi Muhammad juga, semuanya akan ada, diciptakan dan habis itu tiada, guys. Termasuk kita juga nanti. Sebelum kita semua nanti dibangkitkan lagi kan, untuk hidup kekal di neraka penghuni surga. Nah, beda sama Tuhan, sama Allah. Makanya bacalah. Jadi orang-orang ini harusnya dia tuh bacalah Quran. Baca, kaji isinya. Nabi Muhammad tidak pernah menyampaikan bahwa Allah itu ciptakan abad ke-7, nggak pernah. Justru Nabi Muhammad menyampaikan bahwa yang dituhankan oleh umat Nasrani sekarang ini adalah Nabi Isa. Nabi Isa juga menjelaskan bahwa aku bukan Tuhan, aku hanyalah hamba sama seperti kalian. Untuk menjawab orang-orang ini yang menuduh dia Tuhan, dia menjelaskan di Quran, aku ini cuma ciptaan sama kayak kalian, cuman aku ciptakan berbeda. Aku ciptakan tanpa ayah dan dengan ayah dan ibu gitu, guys. Nah, itu poinnya. Makanya orang-orang begini, guys, ini komentar-komentar sering kita dengar ya, sama semua gitu, polanya sama semua, pasti kayak gini aja komentarnya. Jadi orang-orang ini ya, guys ya, ini kan udah viral, ini komentar-komentar begini yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah buku yang turun dari langit ke-7 dan Allah itu baru ada abad ke-7. Ini adalah komentar yang sering jamak kita lihat. Ada, coba deh Anda masuk ke forum-forum perdebatan, grup debat di Facebook, di mana-mana. Pasti ini aja argumentasinya. Nah, sayangnya orang yang memakai argumentasi ini, yang melihat itu dan memakainya tidak meneliti dulu. Benar nggak sih Al-Quran itu turun dari langit ke-7? Benar nggak sih Allah itu ciptakan abad ke-7? Kan tidak mereka lakukan, sehingga mereka memakai jurus ini tanpa tahu bahwa ini salah gitu, guys. Ya kan? Nah, kalau kita ya, kita nggak seperti itu. Kita tuh semuanya pakai logika. Jadi nggak ada kita tuh memakai, oh gini kayaknya sepintas nih, benar nih kita pakai gitu kan. Nah, jelasin dulu dong gimana ceritanya kok Al-Quran tuh jelas-jelas Al-Quran itu adalah cetakan dari pemerintah, dari penerbit, kok dikatakan turun dari langit ke-7? Gimana cerita coba? Dan mana itu Al-Quran yang turun dari langit ke-7 itu, mana buktinya? Nggak ada. Anda cari sampai kiamat pun ya, Anda tidak akan pernah menemukan Al-Quran yang turun di langit ke-7. Bahannya apa? Apakah langit 7 itu bahannya sama dengan di bumi ada kayu dan segala macam? Kan nggak masuk akal, guys. Apakah Al-Quran itu karena dari langit ke-7 lalu bahannya adalah bahan-bahan yang mungkin cetakannya adalah sesuatu yang futuristik? Kan tidak gitu. Makanya guys, orang-orang begini ini memang dia menuduh kita nih bodoh dan tolol. Padahal itu sebenarnya berpulang pada mereka sendiri gitu kan. Memakai argumentasi yang sama. Saya yang dengar-dengar begini saya udah bosen, guys. Itu disampaikan. Jawabannya simpel aja. Kenapa Anda tidak mengkajinya? Kok bisa-bisanya Quran yang dicetak oleh jelas-jelas dicetak oleh perusahaan percetakan, Anda katakan buku yang turun di langit 7? Dosa Quran adalah sesuatu yang dihafal, yang ditulis lalu dijadikan mushaf adalah Anda katakan turun di langit 7. Gimana? Nabi Muhammad itu menyampaikan firman Tuhan. Jadi Nabi Muhammad itu bukan membawa Quran itu turun di langit 7, enggak. Quran itu adalah apa yang disampaikan beliau. Sama kayak Injil. Apa yang disampaikan Yesus itu Injil. Yesus pernah mengatakan bahwa aku yang telah mengajar di rumah-rumah ibadat dan mengajarkan Injil pada kalian, memberitakan Injil pada kalian. Jadi Injil itu adalah apa yang Yesus beritakan. Lalu para sahabatnya menulis, muridnya menulis. Jadilah Injil yang kita tahu dulu ya, yang diketahui oleh umat pada waktu itu. Injil itu yang hasil tulisan murid-muridnya, murid-murid awal yang mendengar dia ngomong itu, guys. Di semua kitab suci itu ada sesuatu yang ditulis oleh manusia yang mereka dengar dari para utusan Tuhan, nabinya. Karena nabi itu menyampaikan firman Tuhan. Nabi Musa menyampaikan firman Tuhan, Nabi Ibrahim menyampaikan firman Tuhan, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Lalu umatnya menulis. Nah, itulah kitab suci. Jadi yang suci itu adalah firmannya itu. Karena apa yang mereka dengar, mereka sampaikan dari Tuhan. Karena mereka adalah pembawa pesan dari Tuhannya. Mereka adalah the messenger gitu kan, pembawa pesan dari Tuhannya. Nah, itu menjadikan dia suci karena kitab suci itu berisi dari firman Tuhan. Bukan karena buku yang turun dari langit ke-7, nggak ada. Kalau buku itu turun dari langit ke-7, kitab suci itu, nggak perlu lagi ada para nabi-nabi, nggak perlu.
Nggak perlu guys. Paham ya logikanya ya? Misalnya kalau ada misalnya ada buku-buku nih, buku-buku tentang ini, nggak perlu lagi ada orang-orang yang misalnya ada buku tentang Kia sukses begini begitu misalnya, sukses 5 menit, sukses 30 menit misalnya gitu kan. Kalau memang itulah buku yang turun dari langit misalnya atau dari apa, nggak perlu lagi ada orang yang nulisnya itu turun ke lapangan, ngisi podcast, bikin kelas kan nggak mungkin. Nah, karena itu buku dicetak berdasarkan dari ilmu yang mereka sampaikan, entah yang nulis itulah orang yang mendengarkan, atau mereka sama dengan perusahaan pencetakan, barulah buku itu diedarkan. Jadi nggak ada itu yang buku turun dari langit itu nggak ada, guys. Semua adalah hasil tulisan tangan manusia yang mereka tulis, cetak berdasarkan apa yang mereka dengar dari si pembawa pesan. Entah itu nabi, entah itu para influencer, entah itu para coach gitu kan, para pengajar yang hendak mengajarkan ilmunya melalui buku. Nah itu poinnya guys gitu loh. Ya jadi itu yang perlu dipahami ya. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Kita akan bahas lagi tentang ini, nanti masih banyak komentarnya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini dan sampai jumpa lagi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.